Saya akan menjelaskan, menganalisis, dan mencatat bukti transaksi dalam keadaan jurnal khusus. Karakteristik tiap jurnal khusus yang pertama adalah jurnal penjualan atau JJ. Jurnal jual digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian atau JB, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Lalu yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau JKM, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Jadi menerima uang tunai masuk ke JKN. Lalu ada jurnal pengeluaran kas atau JKK, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Lalu yang terakhir ada jurnal umum atau JU, digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada 4 jurnal khusus di atas. Misalnya seperti kegiatan, retur pembelian yang secara kredit, ataupun retur penjualan yang secara kredit. Ini adalah transaksi toko sembako Rakajaya bulan Januari 2021 yang akan kita buat jurnal khususnya. Kalian perhatikan tanggal 1 sampai 31 nanti jurnal khususnya secara acak. Setelah kalian mencatat semuanya, kalian akan membuat kolom-kolom jurnal khusus. Seperti jurnal khusus untuk pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum di buku catatan kalian. Untuk step 1 yaitu menentukan transaksi untuk dimasukkan ke dalam jurnal khusus yang mana. Kita mulai dari tanggal 1, Baraka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal besar atau JKM. Lalu yang kedua dibayar sewa gedung. Lalu dibayar sewa gedung, ngeluarin uang, jadi kita tulis JKK, jurnal kas keluar. Lalu yang ketiga dibayar uang, membayar lagi, otomatis kita akan menulis JKK, jurnal pengeluaran kas. Dibayar lagi sebesar 2.700.000, pasti kita tulis JKK lagi. Dibeli dari toko Kasimura, membeli ada syaratnya, berarti itu adalah jurnal pembelian atau JB. Diterima faktur dari CV Andika, berarti kita membeli dari CV Andika secara kredit, pasti masuk ke JB. Soalnya ada syaratnya, berarti kredit. Lalu dikirim nota debit kepada CV Andika, itu adalah retur pembelian secara kredit, berarti masuk ke JU. Dijual barang dagang dengan syarat, pasti masuk ke JJ atau jurnal penjualan. Dijual secara tunai, pasti dapat uang sehingga masuk ke JKM atau jurnal penerimaan kas. Dijual dengan syarat, pasti masuk ke jurnal penjualan. Dibeli dengan syarat, pasti masuk ke jurnal pembelian. Diterima kembali, dijual barang yang dijual tanggal 13 masuk JJ, berarti tanggal 16 itu retur secara kredit, berarti otomatis sudah masuk ke JU atau jurnal umum. Lalu yang 18 dijual secara kredit, masuk ke jurnal penjualan. Lalu diterima pembayaran, dapat uang, pasti masuk ke jurnal penerimaan kas. Lalu dibayar sejumlah kas, uangnya keluar, berarti masuk ke JKK. Diterima pembayaran, dapat uang, pasti masuk ke JKM, jurnal penerimaan kas. Diterima uang tunai untuk pelunasan tanggal 18, pasti masuk ke jurnal kas masuk. Lalu dibayar sebagian utang, berarti masuk ke JKK karena mengeluarkan uang. Dijual barang dagang dengan syarat, pasti masuk ke JJ atau jurnal penjualan. Dibayar utang, berarti kasnya keluar, masuk ke JKK atau jurnal pengeluaran kas. Dibeli barang dagang dengan syarat, ada syarat, berarti pasti masuk ke jurnal pembelian atau JB. Dijual barang dagang dengan tunai, dapat uang, berarti masuknya ke JKM atau jurnal penerimaan kas. Dibayar untuk gaji karyawan, berarti kasnya keluar, masuk ke JKK. Dibayar tunai untuk beban macam-macam, pasti masuk ke JKK. Step pertama seperti itu. Jadi kita harus secara spesifik menentukan jurnal khusus apa yang akan kita gunakan. Step kedua yaitu memasukkan transaksi itu semua ke dalam jurnal khusus yang sudah kita analisis tadi. Lalu kenapa keterangannya kita kasih strip? Karena keterangannya saya lebih senang nama perusahaannya terhubung dengan akun piutang atau akun utang, karena itu akan mempermudah untuk memposting ke buku besar pembantu. Tapi kalau kalian mau tulis dengan penambahan modal atau penambahan ekuitas, itu pun juga tidak masalah. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena itu hanya karakteristik perusahaan saja. Lalu tanggal 2 masuk ke JKK. Nah, kita masuk ke JKK. Dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Berarti debitnya kita pilih beban sewa tidak ada, berarti kita tulis di situ. Kreditnya kas. Lanjut tanggal 3 masuk ke JKK. Dibayar uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Membeli perlengkapan secara tunai, maka debitnya kita pilih perlengkapan, kita tulis di serba-serbi. Perlengkapan, kreditnya adalah kas. Lanjut tanggal 5 masuk ke JKK lagi, kita buka tanggal 5 JKK, dibayar sebesar 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagang tanggal 23 Desember 2020. Berarti tahun lalu ya, sekarang kan Januari 2021. Berarti utangnya berkurang, utang berkurang berarti di sebelah debit, berarti kita pilih yang utang dagang. Penulisannya seperti itu, tanggal 5 keterangan kita isi CV Andika karena itu berhubungan dengan utang. Kemudian utang dagangnya sebesar 2.700.000, kreditnya kita pilih kas. Lalu tanggal 6 masuk ke JB, kita buka jurnal pembelian. Tanggal 6, dibeli dari toko Kasimura peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Kalau seperti itu berarti kita membeli peralatan tapi kita nggak bayar. Berarti peralatannya bertambah, utangnya bertambah. Debitnya kita pilih peralatan, karena tidak ada peralatan maka kita tulis di serba-serbi. Kreditnya utang dagang 1.500.000, debitnya peralatan sebesar 1.500.000. Jangan lupa keterangannya kita tulis ya, karena itu berhubungan dengan utang dagang. Maka keterangannya harus ditulis, nomor faktur, syarat pembelian juga harus ditulis. Lanjut tanggal 7 masuk ke JB lagi. Diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30.
Berarti kita tulis di situ tanggal 7. Dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Kita tulis di situ tanggal 10, nomor faktur 251, keterangan toko idola, syaratnya kita tulis sebesar 2.800.000. Kita hanya tulis satu kali karena sudah otomatis masuk ke piutang dagang sebelah debit dan penjualan setelah kredit. Lanjut ke tanggal 11 masuk ke JKM. Tanggal 11 kita tulis di situ dijual tunai secara tunai, barang dagang seharga 1 juta. Menjual tunai berarti dapat uang. Debitnya kita tulis ke kas, kreditnya kita pilih ke penjualan karena yang dijual barang dagang. Yang kita isi hanya kas dan penjualan karena menerima uang dari kas dan penjualan. Lanjut ke soal tanggal 13 masuk ke JJ, kita buka jurnal penjualan, dijual barang dagang kepada UD Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30, faktur nomor 252. Maka kita tulis tanggal 13 nomor faktur 252, keterangannya kita tulis nama toko, syaratnya kita tulis, lalu sebesar 3.700.000. Tanggal 14 masuk ke JB, kita buka JB. Tanggal 14 kita hadirkan soalnya dibeli barang dagangan dari Eva Budi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nomor fakturnya 365. Kita harus perhatikan membeli barang dagang dengan syarat, berarti debitnya itu kita pilih pembelian, kreditnya itu utang. Seperti itu tanggal 14 nomor faktur 365, keterangan Eva Budi Rahayu, syarat kita tulis, debitnya kita pilih pembelian, kreditnya utang dagang. Lalu yang ke-16 masuk ke JU, kita buka JU, tanggal 16 kita hadirkan, diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 seharga 200.000, menerima barang yang sudah dijual berarti retur pembarangan. Maka retur penjualan kita tulis di sebelah debit, kreditnya maka piutang. Kita tulis keterangan, kita harus tahu itu dari mana. Kita buka transaksi tanggal 13, ternyata udah Lintang, kita tulis di bawah. Lanjut tanggal 18 masuk ke JJ. Tanggal 18 dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka kita tulis di sini tanggal 18 nomor faktur 253, keterangan toko Sahara, syarat 2/10 N/30. Sama dengan soal sebesar 3.400.000. Lanjut tanggal 19 kita masuk ke JKM. Diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Ternyata pada tanggal 10 itu kita menjual barang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10. Apa kita dapat potongan? Kalau kita toko idola melunasi sekarang tanggal 10 ke 19 itu kurang dari 10 hari, maka kita akan memberi potongan. Kita akan memberi potongan sebesar 3%. 3% kali 2.800.000 sama dengan 84.000. Sehingga uang kas yang kita peroleh itu hanya 2.716.000. Karena yang 84.000 itu kita kembalikan sebagai potongan penjualan. Maka kita tulis di situ pada tanggal 19 keterangan toko idola kas, debitnya kita pilih kas sebesar 2.716.000 sesuai uang yang kita terima, potongan penjualannya kita isi 84.000. Kreditnya kita pilih piutang karena itu toko idola melunasi utangnya. Jadi piutang kita berkurang ada di sebelah kredit. Lanjut ke tanggal 20 masuk ke JKK. Dibayar sejumlah kas harga 150.000 untuk beban iklan. Maka debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah kas. Debitnya kita tulis beban iklan, kreditnya kita tulis kas. Ternyata ada retur pada tanggal 16 kepada UD Lintang. Tanggal 13 membeli dan tanggal 16 dikembalikan. Ternyata pada tanggal 13 kita menjual kepada UD Lintang dan tanggal 16 UD Lintang mengembalikan sebesar 200.000. Berarti piutang UD Lintang sebesar 3.500.000. Piutang dari UD Lintang itu 3.700.000 dikurang 200.000, jadi total 3.500.000. Dan kebetulan masih dapat potongan karena akan mendapat potongan 30% karena sebelum 10 hari. Maka mendapatkan potongan sebesar 3% dikali 3.500.000 atau dikali piutang. Jadi dapat potongannya 105.000 rupiah. Sehingga uang yang kita peroleh hanya 3.355.000 karena 3.500.000 dikurang 105.000. Maka kita tulis pada tanggal 16, tanggal 22 keterangan UD Lintang, debitnya kita pilih kas, kita isi 3.355.000, potongan penjualannya 105.000, piutang dagangnya sebesar 3.500.000 di sebelah kredit. Tidak 3.700.000 lagi karena sudah ada retur sebesar 200.000. Diterima uang tunai pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Ternyata pada tanggal 18 Januari dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran. Sekarang pertanyaannya apakah ada retur di toko Sahara? Ternyata tidak ada retur, berarti aman. Dan toko Sahara berhak mendapat potongan sebesar 2% karena sebelum 10 hari. Kita hitung potongannya 2% kali 3.400.000 sama dengan 68.000. Sehingga uang kas yang diperoleh oleh UD Lintang hanya 3.332.000. Maka kita tulis tanggal 23 keterangan toko Sahara, debitnya kita pilih kas hanya 3.332.000, potongan penjualannya 68.000, piutangnya 3.400.000. Kredit di piutang dagang karena ini menerima uang pelunasan sebelum tanggal 18, berarti piutang dagangnya berkurang. Piutang kalau berkurang itu berarti di sebelah kredit.
Lanjut ke tanggal 24, JKK. Dibayar sebagian hutang toko kepada Kasimura atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Berarti membayar hutang. Hutang berkurang berarti debitnya kita pilih utang, kreditnya kita pilih kas. Maka kita tulis tanggal 24 toko Kasimura, utang dagang 800.000. Lalu debitnya kita pilih utang dagang sebesar 800.000, kreditnya kita pilih kas. Lanjut tanggal 25 masuk ke JJ. Kita buka JJ. Dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 dan 30. Maka kita tulis tanggal 25 nomor faktur 254 keterangan toko idola syarat 3/10, lalu piutangnya kita tulis 2.700.000. Lanjut tanggal 26 masuk ke JKK. Pada tanggal 26 dibayar utang sehubungan dengan transaksi 7 Januari. Pada tanggal 7 Januari diterima dari faktur CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran. Berarti kita membeli dengan seharga 3.200.000. Tetapi sepertinya ada retur. Ternyata ada retur CV Andika pada tanggal 9 kita mengembalikan barang yang sudah kita beli. Berarti kita tulis di tanggal 9. Berarti utang kita yang semula 3.200.000 karena ada nota debit, kita sudah mengembalikan sebesar 1 juta, berarti utang kita yang tersisa hanya 2.200.000. Kita tidak berhak mendapatkan potongan karena kita sudah melebihi dari 10 hari. Lalu tanggal kita tulis 26, keterangan CV Andika, debitnya kita pilih hutang sebesar 2.200.000, kreditnya kita pilih kas. Kasnya hanya keluar sebesar 2.200.000. Tanggal 28 masuk ke JB. Dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Kita tulis tanggal 28 nomor faktur 369 keterangan FA Budi Rahayu syarat pembelian 2/10 N/30. Debitnya kita pilih pembelian karena membeli barang dagang. Barang dagang kita bertambah sebesar 2.200.000. Kita tulis di kredit utangnya utang dagang. Lalu tanggal 29 masuk ke JKM. Dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000, bukti 0,06. Berarti dapat uang, debitnya kita pilih kas, kreditnya kita pilih penjualan. Tanggal 29 debit kita pilih kas, kreditnya kita pilih penjualan. Lanjut tanggal 30 masuk ke JKK. Dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Berarti debitnya beban gaji kalau bertambah itu di sebelah debit ya, karena tidak ada kita tulis di serba-serbi. Beban debitnya adalah masuk di kas sebesar 1.200.000. Kreditnya kas kita isi 1.200.000. Terakhir tanggal 31 masuk ke JKK. Dibayar tunai macam-macam beban sebesar 150.000. Tanggal 31 debitnya adalah beban macam-macam, kita tulis di serba-serbi, kreditnya adalah kas. Seperti itu tanggal 31 serba-serbi, kreditnya kita pilih kas. Nah, sudah selesai semua, kita pindahkan transaksinya ke dalam jurnal khusus kalau sudah kita jumlahkan. Ini sudah saya jumlahkan pada jurnal penjualannya, hasil akhirnya adalah sebesar 12.600.000. Kemudian untuk jurnal pembeliannya, di sisi debit ada pembelian sebesar 8 juta dan peralatan sebesar 1.500.000. Kemudian di sisi kredit ada utang dagang dengan hasil akhir sebesar 9.500.000. Jurnal pengeluaran kas. Di sisi debit ada utang dagang sebesar 5.700.000, beban sewa 1.200.000, perlengkapan 500.000, beban iklan 150.000, beban gaji 1.200.000, beban macam-macam 150.000. Kemudian di sisi kredit ada kas sebesar 8.890.000. Kemudian di jurnal umum di sisi debit sebesar 1.200.000 dan sisi kredit sebesar 1.200.000.